Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair anak-anak soleh dan soleha ustazah. Nah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak bab 3 tentang iman kepada kitab Allah. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan iman kepada kitab Allah. Yang kedua, menyebutkan 4 kitab Allah beserta Rasul dan penerimanya. Oke, yuk kita simak sama-sama ya. Iman kepada kitab Allah. Nah, iman kepada kitab Allah adalah percaya atau meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar kitab-kitabnya dijadikan pedoman hidup untuk meraih kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Surah An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat. Kitab-kitab Allah. Nah, yang pertama ada kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat berbahasa Ibrani. Artinya yaitu syariah atau perintah. Adapun isi dari kitab Taurat ini yaitu yang pertama keyakinan untuk menyembah Allah dan larangan menyembah berhala. Yang kedua menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu kitab Zabur. Nah, kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Zabur berbahasa Kibti. Arti Zabur adalah tulisan. Nah, adapun kitab Zabur ini berisi tentang beberapa zikir, pengajaran dan hikmah dan merupakan petunjuk dan wahyu dari Allah kepada umat Bani Israel. Nah, yang ketiga ada kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil berbahasa Yunani. Arti Injil adalah kabar gembira. Nah, kitab ini berisi tentang ajaran yang membenarkan ajaran-ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, pedoman bagi kaum Nasrani. Nah, adapun yang keempat yaitu kitab Al-Quran atau kitab suci Al-Quran. Nah, kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berbahasa Arab. Arti Al-Quran adalah bacaan. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Adapun kitab Al-Quran ini berisi yang pertama tentang akidah dan keimanan, yang kedua penciptaan alam semesta dan manusia, dan yang ketiga mengatur hubungan antar manusia dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah keempat kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi penerimanya. Nah, diingat ya anak-anak. Nah, adapun nama lain dari Al-Quran yaitu Al-Furqan, At-Tanzil, Az-Zikru, Al-Kitab, dan Al-Quran. Iya. Yang ketiga, cara mengimani kitab-kitab Allah. Nah, yang pertama dengan cara meyakini kitab-kitab Allah
Berarti kita harus mempercayai bahwa Allah menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan pedoman hidup. Nah, adapun cara mengimani kitab-kitab Allah, yang pertama, mempercayai adanya 4 kitab Allah. Yang kedua, mempercayai bahwa seluruh kitab datangnya dari Allah. Yang ketiga, membenarkan berita tentang kitab terdahulu dalam Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Nah, inilah cara kita mengimani kitab-kitab Allah ya. Jadi, mulai dari sekarang, kita harus bisa mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut. Nah, adapun hikmah yang dapat dipetik dari beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu yang pertama, menyadari bahwa Allah sangat sayang kepada manusia. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, meyakinkan kepada kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Dan yang keempat, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Assalamualaikum.